Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku si MRS yang saya cintai serta saya banggakan, saya akan sedikit saya akan memberikan ya sedikit informasi atau pengalaman saya mengenai coding PHP dalam rangka untuk mengerjakan soal P3K besok ya. Saya yakin teman-teman semuanya ini sudah tahu PHP itu apa, eh, DBMS MySQL atau MariaDB itu apa. Saya yakin ya teman-teman sudah paham semuanya. Ya paling tidak saya memberikan sedikit gambaran atau informasi mengenai PHP natif yang dimana dalam prakteknya itu kita menggunakan PHP natif bukan menggunakan framework ya. Untuk sekarang ini memang programmer website itu menggunakan framework, tapi di sini dalam uh, pembuatan atau pelatihan itu menggunakan PHP natif. Langsung saja, kemarin kan teman-teman sudah saya kasih apa namanya modul ya, modul untuk instalasi XAMPP. Itu sudah semuanya atau belum? Yang penting PHP-nya versinya ya 8, version 8 terbaru. Kalau sudah ada examnya, ini perlu dicek dulu. Diceknya yang mana? Yang terbarunya yang mana? Ini sudah ada tadi, sudah ada di komputer, sudah ada exam. Oke, berhubung teman-teman sudah ada Excel-nya di laptop masing-masing, langsung saja buka folder draft C-nya ya. Draft C di kemarin itu kan di tutorialnya saya beri nama exam strip 824. 824 ini adalah version PHP-nya. Kita jalankan kontrol panel. Nah, buka kontrol panel, terus kita start Apache start MySQL. Ini berhubung kita di sini pertama ya dalam pelatihan PHP ini materi pertama itu MySQL, DBMS ya, DBMS Database Management System atau MariaDB, MariaDB ini DBMS-nya. Terus yang kedua langsung ke PHP natif. Natif tulisannya gini ya. Udah dijalankan semua nih teman-teman yang exam control panelnya. Ini berhubung kita akan berlatih MySQL, DBMS MySQL atau MariaDB. Yang apa aja ini kita stop aja enggak apa-apa. Kita bekerja di ini, yang MySQL ini. Oke. Yang MySQL yang diaktifkan, apa aja di nonaktifkan enggak masalah, diaktifkan juga enggak masalah. Oke, kita berlatih mengcoding atau mengetikkan skrip-skrip DBMS ya, menggunakan CMD atau CLI. Kita ketikkan tekan tombol Windows R, ketikkan CMD ya, kemudian enter. Nah, ini adalah Windows CMD ya. CMD kepanjangan dari apa ya? Command prompt. Oke, kita balik ke sampai ke drive C ya. Diketikkan CD titik 2 enter, CD titik 2 enter sampai ke drive C ini. Udah semua teman-teman? Kalau sudah, kita ketikkan dir untuk melihat folder-folder apa saja di drive C itu. Kalau di punya saya exam-nya ada 2, exam dan exam
XAMPP-824. Saya menggunakan XAMPP-824. Teman-teman kalau seumpama cuman XAMPP ya pakai yang ini saja enggak apa-apa. Kita ketikkan CD XAMPP. CD spasi. Wis ngene iki. CD exam, kemudian kalau sudah masuk ke folder exam, ini saya pakai yang ini ya, yang exam ini ya, exam strip 824. Nah, nggak usah disamakan, enggak apa-apa. Sesuai folder masing-masing ya. Selanjutnya kita ketikkan dir untuk melihat isi folder XAMPP-nya. Di sini terdapat folder MySQL. Kita masuk ke dalam folder MySQL. CD MySQL, enter. Masuk ke folder MySQL. Setelah itu di sini di dalam folder MySQL ada direktori namanya bin. Cari yang namanya bin. Mana ini bin? Nggak ketemu. Oh, iya. CD bin. Nah, masuk ya ke direktori bin. Terus di dalam bin ada apa saja? Kita ketikkan dir. Dalam folder bin ada file namanya mysql.exe. Nah, ini mysql.exe ini kita panggil, ketikkan saja di sini mysql.exe. Kita ketikkan di sini. Sudah sampai sini semuanya? Sudah semuanya? Setelah itu kita ketikkan menu usernya. User defaultnya itu root. Kemungkinan punya teman-teman juga root. Terus ini main p. Kemudian langsung tekan enter. Biasanya kalau XAMPP yang diinstal pertama kali itu defaultnya kosong, tidak ada passwordnya. Ini kita diminta untuk mengetikkan password, kosongin saja, nggak usah diketik, langsung tekan enter saja. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam DBMS MariaDB ya. DBMS MariaDB. Oke, sudah masuk ke dalam DBMS MariaDB, teman-teman. Di dalam DBMS MariaDB ini terdapat database yang dimana database tersebut untuk menyimpan tabel-tabel. Nah, ini untuk melihat database apa saja yang ada di dalam MariaDB ini, maka gunakan perintah ini, show databases titik koma enter. Nah, ini di dalam DBMS MariaDB ini masih defaultnya ada 1, 2, 3, 4, 5 database. Ini default ya. Nah, ini di sini kita bisa membuat database sendiri dengan cara create database. Nama database-nya teman-teman, nama database-nya mau dikasih nama apa teman-teman? Coba database. Contohnya ini ya. Titik koma enter. Query OK. Kalau query OK ini berarti kita sudah berhasil untuk membuat database. Selanjutnya kita ketikkan kembali show databases untuk melihat apakah sudah terbentuk database kita.
show databases lagi, enter. Nah, ini kalau sudah tampil di daftar listnya, berarti kita sudah berhasil membuat database. Namanya coba database. Oke, selanjutnya untuk masuk ke database coba database, maka kita gunakan perintah use coba database, koma enter, database strength. Berarti ini kita sudah masuk ke dalam database coba. Nah, apabila sudah masuk ke dalam database, maka langkah selanjutnya kita perlu tahu di dalam database itu ada tabel apa saja. Nah, itu caranya menggunakan perintah show tabel. Berhubung ini database-nya baru, belum ada tabelnya, maka isinya kosong, tidak ada isinya. Maka di sini kita bisa membuat tabel database. Bagaimana cara membuat tabel database? Caranya create tabel, nama tabelnya mau kasih nama apa? Contohnya pegawai. Terus seperti ini, kurung buka kurung tutup. ID, nama fieldnya ya. ID ini dijadikan primary key ya. Primary key itu identik, tipe datanya INT dan auto increment. Dia menambah otomatis nilainya. Berarti penulisannya ID, tipe datanya INT, not null itu tidak boleh null isinya. INT not null, primary key, terus auto increment, tulisannya gini ya. Sudah? Auto increment enter. Loh, right enter. Nah, query oke. Kalau sudah membuat tabel, maka kita bisa melihat tabelnya ya. Apakah sudah tercreate? Kita ketikkan show tabel. Nah, ini tabel pegawai sudah terbentuk di database coba database. Nah, ini sebelum kita ke fungsi insert tabel, kita terlebih dahulu mengenal field-field yang ada di tabel pegawai, memanipulasi field tabel atau memanipulasi struktur tabel pegawai. Bagaimana cara memanipulasi struktur tabel pegawai itu? Nah, ini caranya seperti ini. Kita ketikkan perintah dex pegawai. Ini untuk mengetahui jumlah fieldnya itu ada berapa, terus tipe datanya itu seperti apa. Ini menggunakan perintah seperti ini ya, dex pegawai. Nah, ini fieldnya cuma satu, karena tadi saat create tabel kita membuat field ID, cuman ID, terus tipe datanya INT, terus dia sebagai primary key, dan auto increment. Auto increment itu dia menambah otomatis nilainya. Jadi nilainya ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Lanjut ya, untuk membuka deskripsi atau struktur tabel itu kita juga bisa menggunakan perintah descript seperti ini ya. Ini kan DESC, pakai ini juga boleh. Descript, tulisannya gini ya, pegawai. Nah, ini juga boleh pakai
perintah ini. Pakai perintah yang explain juga boleh. Nah, hasilnya sama. Tergantung kita mau pakai yang mana. Wes, ini ini kan baru melihat struktur tabelnya. Terus kita mau melihat isi tabelnya itu seperti apa toh? Nah, ini caranya seperti ini kodenya, select bintang from pegawai. Spasi bintang. Empty set. Nah, berhubung ini kosong, tidak ada datanya ya isinya kosong, tidak ada isinya. Ya. Terus ini di sini kan cuman satu field. Bagaimana cara untuk menambahkan field lagi atau kolom lagi? Caranya menggunakan perintah ini. Alter tabel pegawai add nama underscore pegawai varchar 25 titik koma enter. Query oke, berarti kita menambah field tabel itu berhasil. Oke, langsung saja ya. Kita lihat Dex pegawai. Nah, menambah ya. Fieldnya ada dua, ID dan nama pegawai. Terus selanjutnya kita tambahkan lagi satu field namanya alamat. Berarti kita ketikkan seperti tadi. Alter tabel pegawai alamat. Kasih aja varchar 25. Enter. Setelah itu kita cek kembali pakai perintah dex pegawai dan alamat sudah tergrip ya, sudah ditambahkan. Terus selanjutnya kita tambahkan lagi field. Fieldnya itu namanya nomor HP. Nomor HP itu kita akan menaruh di antara nama pegawai dan alamat. Jadi setelah nama pegawai itu ada kolom namanya nomor HP. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan atau menyisipkan kolom tersebut? Nah, nyisipi ya. Ini perintahnya seperti ini. Alter tabel pegawai add no underscore HP varchar kasih 12 contohnya after nama pegawai titik koma enter. Kita cek berhasil ya. Di antara nama pegawai dan alamat ada nomor HP. Oke, selanjutnya kita beralih ke insert tabel ya. Bagaimana cara untuk mengisi tabel tersebut? Nah, ini menggunakan perintah insert tabel pegawai. Insert tabel pegawai. Ini sebutkan nama fieldnya yang mau diisi. Nama pegawai. Nama pegawai values Paijo titik enter. Loh, error. Oh iya, insert into. Salah. Ini pakai insert into ya. Insert into tabel pegawai. Insert into pegawai. Bukan insert tabel. Ini salah. Insert into pegawai enter. Loh, error. Oke. Ini berarti teman-teman teliti ya. Fieldnya harus sama, harus sesuai dengan apa yang di-create tadi.
Oke, kita lanjutkan lagi penulisannya. Itu tengah pintu ya. Ini pakai nama pegawai. Insert into nama tabelnya pegawai, nama fieldnya nama underscore pegawai, values paijo, enter. Masih error? Enggak ya, query oke ya. Sekarang kita lihat isi tabelnya. Select bintang from pegawai. Nah, ini namanya Paijo. Sudah ke insert, nomor HP-nya 0, alamatnya juga 0. Terus kita tambahkan kembali satu nama pegawai. Ulangi lagi, insert into pegawai, nama pegawai, terus nomor HP-nya, nomor HP, values, terus namanya kasih paijem, nomor HP-nya malah ngagak gila. Nomor HP-nya 08975000. Kita enter, query oke, berarti sudah berhasil ya. Kita lihat, select bintang from pegawai, paijem sudah ada di dalam tabel pegawai. Oke, selanjutnya ini kan Paijo nomor HP-nya 0, alamatnya 0. Bagaimana cara untuk menambahkan nomor HP-nya Paijo dan alamatnya Paijo? Caranya adalah update tabel. Ini bagaimana cara untuk update ya? Kita pakai perintah update pegawai set no HP sama dengan 0897. Where harus dikasih where ID-nya berapa? ID-nya 1. Kalau seumpama kita tidak menggunakan where, maka satu tabel itu akan terupdate. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam penggunaan kode atau script atau perintah update ya. Kita harus selalu menyertakan where di sini. Kita enter, query oke. Kita cek apakah sudah benar-benar ke-update. Select bintang from pegawai, enter. Nah, nomor HP sudah ada ya. Kalau sudah selesai semuanya, langkah selanjutnya adalah di sini alamatnya kan 0 semuanya. Dan kebetulan Paijo dan Paijem itu satu rumah. Satu rumah, alamatnya sama. Ya. Kotanya kota Semarang. Nah, kita langsung saja, berhubung ini datanya cuma 2, kita nggak usah pakai where, nggak apa-apa. Langsung saja kita ketikkan update seperti tadi ya. Langsung saja teman-teman, update pegawai set alamat sama dengan kota Semarang, kota Semarang. Titik koma, nggak usah dikasih where, kita enter saja, maka row-nya 2 ini sudah terupdate. Kita cek, select bintang from pegawai, enter. Nah, alamatnya sudah terupdate kota Semarang semuanya. Oke, teman-teman lanjut ya. Kita ketikkan kembali, tambahkan satu pegawai lagi. Insert into pegawai, terus nama pegawai, values,
namanya seumpama Parman. Enter, query oke, kita cek terbentuk 3 pegawai di tabel pegawai. Oke, selanjutnya ternyata pegawai Parman ini salah entry. Pegawai Parman ternyata di perusahaannya tidak ada nama Parman. Jadi nggak perlu ditambahkan Parman di sini. Kita perlu untuk menghapusnya. Bagaimana cara untuk menghapusnya? Kita gunakan perintah delete from pegawai where ID sama dengan 3, enter, query oke, kita cek, kembali lagi menjadi 2 pegawai. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup ya pelatihan CLI mengenai DBMS MeraDB atau MySQL. Saya cukupkan di sini saja ya. Ya. Hilang, kalau dihapus hilang. Kita insert lagi, contoh ini, kita lakukan insert kembali, contoh saja untuk kita insert, terus kita, nah, karena ID 3 itu dihapus, maka ID-nya hilang. Dan langsung kalau seumpama kita insert baru, maka otomatis nilainya akan di atasnya ya 4. Nah, karena ID yang nomor 3 hilang, dihapus. Jadi kalau seumpama kok nomor 3 dihapus, terus ketika kita ngentri kembali kok 3-nya muncul lagi, malah nanti bahaya datanya, ya kan? Duplikasi. Nah, itu gunanya DBMS itu seperti itu ya, untuk menangani data, manajemen database benar. Oke. Cukup sekian ya teman-teman untuk pelatihan CLI, ini dasar saja. Mungkin teman-teman kalau untuk pengembangan pribadi ya, atau pengembangan pribadi, pengembangan mandiri ya, searching di Google banyak. Caranya seperti ini, terus langkah-langkahnya juga seperti ini. Barangkali kalau teman-teman di rumah kok ada waktu luang bisa untuk mencobanya sendiri. Ini sebenarnya materinya sangat banyak sekali. Ini ada modify field tabel, terus ada hak user, terus ada backup, ada restore, semuanya di internet ada. Nah, yang grand itu privileges atau apa gitu, banyak sekali di internet. Ya, teman-teman bisa untuk explore sendiri di rumah masing-masing ya. Caranya seperti ini. Nah, cukup sekian untuk yang CLI. Kita tutup saja windownya ini, minimize. Bisa ini di copy bisa. Ya di blok aja dari bawah ke atas ini. Blok. Di blok ini copy, terus kita buka notepad. Paste seperti ini ya, paste, terus kita simpan namanya save as, taruh di download atau di picture atau di musik. Kita cari, kita ketikkan nama MariaDB CLI, enter. Oke, kita minimize window CMD-nya. Selanjutnya kita belajar PHP native. jangan dimatiin. Kita langsung saja ke materi selanjutnya, PHP native. Kita belajar menulis kode secara mandiri ya, tanpa menggunakan tool
tool apa namanya itu pengelolaan teks seperti Visual Studio Code, kita gunakan tool namanya Notepad. Nah, kita ketik secara manual di sini dan harapannya teman-teman juga bisa paham ya mengenai kode-kode PHP natif ini. Oke, langsung saja kita buka folder kita, folder C-nya di drive C, di XAMPP kita buka, terus menuju ke htdoc. Setelah menuju ke htdoc, kita bikin folder baru namanya kita beri nama latihan PHP natif. Nah, seperti ini ya. Latihan PHP natif. Selanjutnya kita buka. Terus di sini kita bikin file baru namanya index.php. Enter. Yes. Ekstensinya PHP ya. Sudah bisa buat file index.php teman-teman? Kalau sudah, kita buka file index.php, open with Notepad. Nah, ini andalan ini ya, Notepad. Buka di Notepad masing-masing. Notepad masing-masing. Notepad biasa aja, Notepad biasa. Nah, ini terus kita buka kontrol panelnya. Kita aktifkan Apache-nya, start. Setelah di start seperti ini, setelah running, kita ke tombol admin, klik tombol admin, maka kita akan diarahkan ke sini, ke localhost. Berhubung portnya saya setting 8082, maka saya menggunakan port ini, enter. Nah, kalau punya teman-teman nggak ada portnya, langsung saja localhost, tidak masalah, langsung enter. Localhost langsung enter, tidak masalah. Oke, jika teman-teman pengen tahu ya versi PHP-nya itu versi berapa, kita klik PHP info di sini. Ini ada PHP versinya, kalau punya saya 8.2.4, ini yang terbaru ya. Informasi mengenai PHP ada di sini, di PHP info ini, teman-teman bisa membaca. Selanjutnya kita buka project kita ya. Project kita buka. Nama folder yang tadi kita bikin. Latihan PHP natif. Enter. Berhubung filenya itu masih kosong, putih, nggak ada tulisannya ya. Hasilnya ya seperti ini, nggak ada tulisannya. Nanti kita mencoba untuk membuat CRUD ya, membuat CRUD, CRUD, create, read, update dan delete di satu file ini ya. Jadi ini konsepnya bikin CRUD tapi modelnya satu file, bukan banyak file ya. Nanti teman-teman kalau banyak file mungkin kesusahan. Ini saya kemas jadi satu file CRUD. Mudah-mudahan teman-teman bisa hafal ya kode-kodenya. Langsung
Langsung saja kita buka file index.php-nya. Terus kita ketikkan kode seperti ini. Ini untuk mengawali perintah PHP. Itu seperti ini. Kelihatan enggak nih? Terus ketikan perintah ini membuat variabel ya, koneksi ke MySQL ya atau MariaDB, MySQL connect. Nah, ini kasih 4 ya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Sudah selesai? Empat itu yang di sini alamatnya. Berhubung ini di komputer kita sendiri, kita kasih localhost. Localhost tulisannya seperti ini. Terus ini usernya root. Passwordnya kan kosong, MySQL kita. Ini untuk akses MySQL yang tadi itu loh, yang MariaDB. Passwordnya kan kosong tadi kan, nggak ada passwordnya, kita kosongkan saja. Terus nama database-nya tadi apa? Coba database ya, coba database. Terus kemudian kita cek koneksinya apakah ini berhasil atau tidak. Kita menggunakan pengkondisian if. Kalau membuat if itu langsung seperti kurung buka, kurung tutup, terus kurung kurawal, kurung tutup, langsung seperti itu ya. If koneksi echo berhasil, else echo gagal. Ctrl S untuk menyimpan. Oke, apabila sudah mengetikkan kode tersebut, kita cek di browser kita ya. Kita refresh di sini, refresh. Ketekan F5, berhasil. Ini ada tulisan berhasil, berarti berhasil connect di database MariaDB, di DBMS MariaDB dengan database yang tadi kita buat. Kalau sudah selesai di dalam pemrograman web-based itu ya, website itu tak lepas dari kode HTML, JavaScript, CSS, ya itu kita nggak lepas dari kode-kode seperti itu. Nah, ini dasar HTML kita ketikkan di sini ya. Kita ketikkan HTML, terus ada penutup tagnya juga HTML seperti ini. Terus di dalam tag HTML ada tag head, terus ada penutupnya juga. Terus di dalam head ada tag namanya title. Seperti ini ya. Terus di bawahnya head ada tag namanya body. Ada penutupnya juga /body. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, terus kita nanti bekerjanya di body ini ya. Ini kasih titel namanya pelatihan PHP Ctrl S. Terus di sini kita tambahkan tag H1
Nah, satu, ketikkan form pegawai, Ctrl S, terus ini kasih taku, terus ini slash u juga. Oke, setelah itu kita refresh di sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Terus ini teman-teman, kalau belum selesai mengetik diketik. Oke, apabila teman-teman sudah selesai untuk mengetikkan ini, selanjutnya kita ketik membuat form pegawai ya, dengan ketentuan nama teksnya itu disamakan dengan nama field tabel yang tadi dibuat ya di CLI. Ya, ini disamakan dengan field-field yang ada di sini. Ini ada ID, nama pegawai, no HP, alamat. Nah, ini nama-nama input datanya itu disamakan dengan ini. Oke, langsung saja kita ketikkan di sini form slash form. Ini kasih form name, form 1, method, post, on submit, return, cek kosong, this. Dah. Oke, kalau sudah selesai kita buka database-nya tadi ya, ada 1, 2, 3, 4 nama pegawai, no HP, dan alamat. Berarti kita buka di tuliskan di sini input tipe, tag, name, disamakan ya, nama pegawai. Nama pegawai samakan nama pegawai, no HP. Kita kopikan aja ini daripada susah. Bukan nama pegawai, no HP, terus alamat. Ini simpan. Ini kasih PR untuk ganti baris ya, PR. Terus kemudian input tipe, submit. Oke, kita lanjutkan tipe submit. Terus kita kasih namanya tombol, terus kasih value-nya simpan. Oh ya, dikasih keterangan dulu ya. Ini nama pegawai. Terus yang ini nomor HP. Terus yang ini alamat. Terus kasih nama. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini.